Okay, good morning, my beloved student. How are you? I hope all of you stay good and healthy. Okay? Nah, now we will start our lesson. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Tema 2, subtema 1, pembelajaran yang terakhir yang keenam ya nak. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Apakah kamu masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan cara membaca intensif dan membaca menindai. Nah, sekarang coba kita perhatikan teks berikut ini. Marilah kita baca secara saksama untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar. Kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Nah, ini teksnya nak, judulnya kerbau. Nah, berikut gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum saya tampilkan, menurut kamu yang manakah di sini gagasan pokoknya nak? Ya, gagasan pokok itu terletak di kalimat pertama ya nak. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Salah satunya kerbau. Berarti gagasan pokoknya bahwa kerbau itu merupakan sumber daya alam, ya. Kemudian yang menjadi gagasan pendukung ini kalimat kedua, kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam dan memiliki ekor yang panjang. Itu termasuk ciri-ciri kerbau ya nak. Yang berikutnya, habitat kerbau adalah di darat. Berarti habitat kerbau. Kerbau itu hidup di darat dan bisa ditempatkan di kandang. Kemudian manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Nah, ini manfaat kerbau ini bisa kita manfaatkan. Kulitnya bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Ya nak. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Jadi, gagasan pendukung yang ketiga adalah manfaat kerbau. Nah, ini pemanfaatan kerbau ya nak. Nah, inilah yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks kerbau ini. Oke, jelas ya nak? Nah, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Ya, jadi kita semua berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak. Kita berhak menggunakan kendaraan ya nak. Nah, hak kita menggunakan bahan bakar minyak, tapi kita juga memiliki kewajiban. Nah, penggunaan bahan bakar yang berlebihan ya, itu akan merampok hak pengguna kendaraan bermotor yang lain. Nah, jadi kalau kita menggunakan bahan bakar yang secara berlebihan, maka pengguna kendaraan lain juga tidak terpenuhi haknya ya nak. Misalnya tadi BBM-nya habis sehingga dia harus mencari ke tempat lain atau kosong begitu. Jadi kita harus menghemat bahan bakar minyak. Bagaimana caranya kita menghemat bahan bakar minyak? Ya, itu kewajiban kita. Caranya ya
Nah, ini menggunakan sepeda. Ini bersepeda kan tidak menggunakan bahan bakar minyak kan nak? Nah, kita boleh menggunakan sepeda, bersepeda ke sekolah atau berjalan kaki. Itu termasuk cara penghematan ya. Nah, menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Jadi kalau kita dekat perjalanannya, ya boleh dengan berjalan atau dengan bersepeda. Nah, itu caranya kita bagaimana menghemat bahan bakar minyak. Ya, biasanya kita pakai bahan bakar minyaknya untuk kendaraan kita bensin, ya, atau solar gitu ya nak. Oke, itu saja materi kita hari ini. Ya, mari kita tetap berhemat, hemat energi listrik, bahan bakar minyak, hemat waktu dan sebagainya ya nak. Oke, terima kasih untuk kita semuanya. Thank you.